Dan yang paling mengerikan adalah sepasang matanya yang menyala merah darah di kegelapan malam. Pak Jatmiko gemetar hebat. Ia melangkah mundur perlahan. Bersamaan dengan itu, lolongan anjing-anjing milik Cak Rombe di kejauhan terdengar semakin histeris, seolah memberi peringatan bahaya. Belum sempat Pak Jatmiko menutup kembali pintunya, makhluk kulit hitam itu langsung melompat menembus kegelapan, menerkamnya. Kabar horor. Assalamualaikum, selamat malam, salam jumpa, salam kenal, para sahabat Kahor dimanapun kalian berada. Masih bersama Bang Fawa di sini, di channel kesayangan kalian, Kahor, Kabar Horor. Malam ini, Bang Fawa akan membawakan sebuah kisah yang bukan sekedar dongeng sebelum tidur. Ini adalah kesaksian nyata tentang gelapnya ambisi manusia, tentang seseorang yang nekat menukar jiwanya dengan harta lewat jalur pesugihan. Dan di sini Bang Fawa akan bercerita menurut sisi dari narasumbernya yang saat itu masih sekolah. Oleh karena itu, siapkan mental kalian, matikan lampu kamar, dan mari kita mulai ceritanya. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sudi hidup berkalang kemiskinan. Begitu pula yang dirasakan oleh Cak Mantono. Pria paruh baya ini sehari-harinya cuma buruh pabrik kapas. Jangankan untuk menabung, untuk makan anak dan istrinya saja, Cak Mantono harus gali lubang tutup lubang, meminjam uang ke sana kemari dari tetangga yang nasibnya juga sama-sama susah. Hingga suatu hari, di usianya yang menginjak kepala 4, titik frustasinya memuncak. Cak Mantono yang merasa terlahir miskin, dan itu adalah sebuah hinaan yang menurutnya tak bisa lagi ia toleransi. Dan sejak malam itu, istri dan ketiga anaknya tidak pernah lagi melihat Cak Mantono pulang. Pria itu lenyap bak ditelan bumi. Berhari-hari, bahkan hingga berbulan-bulan, bahkan juga bertahun-tahun, pencarian itu pun nihil. Pihak keluarga akhirnya pasrah dan menganggap Cak Mantono mungkin sudah tiada. Sampai akhirnya sebuah tragedi misterius menggemparkan di desa kami dan membuka tabir hilangnya Cak Mantono. Waktu itu saya masih duduk di bangku SMP. Sore hari yang tenang mendadak riuh ketika beredar kabar ada seorang pemuda yang hilang tenggelam di sungai sebelah barat pabrik gula. Karena penasaran, saya pun ikut berlari menuju lokasi. Di tepi sungai, warga sudah menyemut, saling berbisik dengan wajah yang tegang. Saya menyelinap di antara kerumunan, mencoba mencuri dengar kronologi kejadian dari warga sekitar. Rupanya, korban adalah pemuda dari desa tetangga yang datang bersama 2 temannya untuk main-main setelah pulang sekolah. Karena cuaca siang itu sangat terik, si korban mengajak teman-temannya berenang. "Panas banget hari ini, ayo nyebur yuk, seger pastinya," kata korban. Temannya ini langsung menyahut, "Jangan gila kamu John, lihat tuh arusnya deras banget, bahaya," kata temannya.
yang diketahui korban itu bernama Jojon. "Alah, penakut kamu, cuma harus begini saja takut. Lihat nih, aku tunjukin cara berenang yang benar," kata si korban. Tanpa babi bu, pemuda itu langsung melepas bajunya dan melompat ke dalam pusaran air. Kedua temannya awalnya tertawa-tawa, mengira si korban hanya ingin pamer karena dia ini memang terkenal jago berenang. 1 menit berlalu, 2 menit, air sungai kembali tenang. Tapi tubuh si pemuda itu tak kunjung muncul. Kata temannya yang ada di pinggir sungai, "Hei John, gak usah bercanda kamu John, gak lucu, keluar gak?" kata temannya. Mereka sempat melemparkan batu-batu kecil, mengira teman-temannya ini sedang dikerjai. Namun, hingga 10 menit berlalu, permukaan air tetap sepi. Sadar ada yang tidak beres, kepanikan pun pecah. Jojon dinyatakan menghilang di air atau di sungai tersebut. Singkat cerita, hingga menjelang malam, tim SAR profesional sudah dikerahkan. Namun jasad pemuda itu tetap tidak ditemukan. Sungai yang sebenarnya tidak terlalu dalam itu seolah menyembunyikan sesuatu. Di tengah tangis histeris ibu korban dan riuhnya doa bersama di tepi sungai, tiba-tiba muncul sosok asing dari balik kegelapan. Pria itu berambut gondrong acak-acakan, berjanggut lebat, dan mengenakan pakaian serba hitam yang tampak lusuh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pria misterius ini menerobos kerumunan, melepas baju luarnya, dan langsung melompat ke dalam sungai yang gelap gulita. Warga terperangah. Hanya dalam hitungan menit, pria itu kembali muncul ke permukaan sambil memegangi jasad si pemuda tersebut. Saat jasad itu dibaringkan ke tanah, posisinya sudah sangat aneh. Tubuhnya meringkuk kaku, seperti orang yang menahan kedinginan luar biasa. Namun, perhatian warga langsung teralih ketika mereka melihat wajah sang penolong dengan jelas di bawah sorot senter. "Loh, bukankah itu Cak Mantono?" kata warga satu. Iya benar. Astaga, kemana saja kamu selama ini, Kang?" kata warga dua. Wajah Cak Mantono terlihat sangat berbeda. Pucat, dingin, dan tatapan matanya kosong namun tajam, seolah tahu apa yang dipikirkan warga. Cak Mantono tiba-tiba berbicara dengan suara yang berat yang bikin merinding. "Sungai ini tadi kedatangan tamu, buaya putih pelancong yang kebetulan lewat. Dia suka sama anak ini, makanya kakinya dipegang erat supaya nggak bisa naik. Sukmanya sudah dibawa pergi," kata Cak Mantono. Cak Mantono kemudian merogoh kantong celananya dan mengeluarkan seongkah logam berwarna kekuningan, berkilau mirip emas murni. Ia menyodorkannya kepada orang tua korban. "Ini saya ambil dari dasar sungai dekat jasadnya. Simpanlah. Ini bagus untuk memperlancar rezeki kalian sebagai ganti nyawa anak kalian," kata Cak Mantono. "Enggak Pak, kami enggak butuh harta. Kami cuma mau anak kami kembali," kata ibu korban. Orang tua korban menolak dan langsung membawa pergi jasad anaknya, dibantu warga kampung setempat. Saat itulah saya melihat seulas senyum menyeringai yang sangat mengerikan di wajah Cak Mantono. Ia buru-buru memasukkan kembali logam itu ke kantongnya.
Ternyata itulah awal mula dari petaka yang sesungguhnya. Keesokan harinya, kepulangan misterius Cak Mantono menjadi buah bibir. Sikapnya berubah total. Dia menjadi sangat tertutup dan jarang keluar rumah. Tetangga yang penasaran sempat bertanya pada Bule Yani, istrinya Cak Mantono. "Mbak Yani, Kang Mantono sekarang kok jarang kelihatan? Kegiatannya apa di dalam rumah?" kata tetangga itu kepada istrinya Cak Mantono. "Nggak tahu ya, saya juga bingung yuk. Dia cuma duduk bersila di pojok kamar seharian. Nggak ngomong, nggak makan," kata Bule Yani. Tak hanya itu, beberapa warga sering memergoki Cak Mantono berjalan kaki sendirian saat tengah malam tanpa alas kaki. Posisinya aneh. Kedua tangannya ditekuk ke belakang punggung. Bondo tangan bahasa Jawanya. Persis seperti orang yang sedang menggendong anak kecil. Meskipun aneh, warga memilih diam karena petuah dari tetua desa kami. Kata tetua desa, "Jangan ada yang berani mendekati atau menegur Mantono. Di tubuhnya memang ada kemilau emas, tapi aromanya sangat busuk. Siapa yang dekat dengannya mungkin akan kecipratan harta, tapi tumbal yang diminta sangatlah mahal." Begitu kata tetua desa. Hingga akhirnya konflik pertama pun pecah. Cak Mantono tiba-tiba mendatangi rumah Pak Jatmiko. Orang penting, orang yang paling kaya di desa kami, yang memiliki usaha garmen rumahan. Tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan di dalam. Sampai tiba-tiba terdengar suara bentakan keras dari ruang tamu. "Bah! Gila kamu Mantono! Keluar kamu dari rumahku! Miskin ya miskin saja! Gak usah ngelunjak datang ke sini cuma buat ngemis utang sebanyak itu. Pergi!" kata Pak Jatmiko. Cak Mantono diusir dengan kasar. Namun, alih-alih marah atau malu, Cak Mantono hanya menatap Pak Jatmiko dengan tatapan yang kosong. Seolah-olah dia sudah tahu apa yang akan terjadi pada Pak Jatmiko setelah ini. Beberapa tetangga yang menyaksikan pengusiran itu hanya bisa tertunduk. Tak ada yang berani menatap langsung mata Cak Mantono. Mereka berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Padahal telinga mereka dipasang rapat-rapat. Sebelum melangkah pergi, Cak Mantono berlutut sejenak, mengambil sejumput tanah dari halaman rumah Pak Jatmiko, lalu memasukkannya ke dalam kantong celana. Semenjak hari itu, Cak Mantono bak ditelan bumi. Rumah gubuknya selalu terkunci rapat dari dalam. Bule Yani, istrinya, tak pernah lagi mau menjawab setiap kali tetangga bertanya di mana keberadaan suaminya. Pria itu menyendiri dalam kegelapan, merencanakan sesuatu yang tak terbayangkan. Singkat cerita, sore itu, hujan angin tiba-tiba melanda desa kami. Suasana mendadak menjadi sangat gelap dan dingin. Di dalam rumahnya yang megah, Pak Jatmiko sedang berkumpul di meja makan bersama anak dan cucu-cucunya. Sementara di dapur, sang istri dan menantunya sedang sibuk mempersiapkan hidangan hangat. Bah! Suara cangkang telur dipecahkan. Detik berikutnya, Pak, sini Pak. Jeritan histeris itu memecah keheningan rumah. Pak Jatmiko bersama anak laki-lakinya langsung berlari ke dapur. Di sana, istri dan menantunya berdiri mematung dengan wajah pucat pasi, menunjuk ke arah mangkok. Isi telur yang baru saja dipecahkan itu sama sekali tidak normal. Tidak ada warna putih maupun kuning telur.
Yang ada hanyalah cairan kental berwarna merah kehitaman, pekat, dan mengeluarkan bau anyir yang menusuk hidung. "Pak, ada yang gak beres, Pak. Ada yang mau mencelakai keluarga kita, Pak," kata istrinya Pak Jatmiko. "Alah, gak usah aneh-aneh. Telur busuk kok dibilang santet. Kamu itu hari gini masih aja percaya takhayul," kata Pak Jatmiko. Dasarnya Pak Jatmiko orang yang skeptis dan keras kepala. Ia langsung mengambil kain putih, mengelap cairan hitam itu dengan kasar, lalu membuangnya ke tempat sampah. Meskipun Pak Jatmiko bersikap tenang, suasana di meja makan berubah menjadi sangat mencekam. Tidak ada yang bersuara, hanya terdengar denting sendok yang beradu dengan piring. Menyadari suasana keluarganya yang mendadak muram, Pak Jatmiko menghentikan makannya. Sudah, gak usah dipikirkan lagi telur tadi. Bikin selera makan hilang aja. Lagian, siapa yang berani?" kata Pak Jatmiko, dan mendadak terhenti. Wajahnya berjengit kesakitan. Tangannya gemetar, masuk ke dalam mulut, lalu menarik sesuatu dari gusi belakangnya. Tak! Sebutir gigi gerahamnya patah dan copot begitu saja. Detik berikutnya, darah segar mengucur deras dari sela-sela bibirnya. "Astaga, Pak, mulutmu berdarah. Ini pasti gara-gara kejadian tadi. Ayo, Pak, kita hubungi orang pintar kenalan saya," kata istrinya Pak Jatmiko. "Gak usah. Ini cuma karena aku sudah tua, makanya giginya kropos. Jangan sedikit-dikit dihubungkan sama hal nggak rasional," kata Pak Jatmiko dengan membentak marah sambil menyeka darah di mulutnya. Dengan emosi yang meluap, Pak Jatmiko meninggalkan meja makan dan mengunci diri di dalam kamar. Singkat cerita, malam semakin larut. Pak Jatmiko yang masih kesal mencoba menenangkan diri di dekat jendela. Namun, pandangannya mendadak terpaku pada rimbunnya kebun pisang di samping rumah. Di balik kegelapan malam dan air hujan, ia melihat siluet seseorang berdiri tegak, memandangi kamarnya dengan tatapan kosong. Begitu Pak Jatmiko memicingkan mata, bayangan itu langsung berlari cepat dan menghilang di kegelapan. Pak Jatmiko menelan ludah. Jantungnya berdebar kencang. Ia ingin memanggil istrinya. Namun, egonya melarang. Ia tak mau dianggap ketakutan. Akhirnya, ia memaksa matanya untuk terpejam. Tepat pukul 1 dini hari, Pak Jatmiko terbangun. Suasana malam yang sunyi dirusak oleh suara lolongan anjing yang terus-menerus menggonggong, saling bersahut-sahutan. Berisik sekali. Pasti anjing-anjingnya si Rombe lagi kambuh, kata Pak Jatmiko menggerutu di dalam hati. Di desa kami, memang hanya rumah Cak Rombe yang memelihara anjing. Karena merasa sangat terganggu dan tidak bisa melanjutkan tidurnya, Pak Jatmiko memutuskan untuk keluar. Ia mengambil sebuah payung besar di dekat pintu. Niatnya untuk menakut-nakuti atau memukul binatang itu jika berani menyerang. Pintu depan rumah dibuka perlahan. Baru satu langkah kakinya melewati pembatas pintu, darah Pak Jatmiko mendadak terasa membeku. Tepat di halaman rumahnya yang diguyur sisa hujan, berdiri seekor anjing hitam legam.
Ukurannya sama sekali tidak wajar. Tubuhnya sangat jangkung, kurus kering hingga tulang igunya menonjol. Dan yang paling mengerikan adalah sepasang matanya yang menyala merah darah di kegelapan malam. Pak Jatmiko gemetar hebat. Ia melangkah mundur perlahan. Bersamaan dengan itu, lolongan anjing-anjing milik Cak Rombe di kejauhan terdengar semakin histeris, seolah memberi peringatan bahaya. Belum sempat Pak Jatmiko menutup kembali pintunya, makhluk kulit hitam itu langsung melompat menembus kegelapan, menerkamnya. Singkat cerita, keesokan paginya, gemparlah seisi desa. Rumah Pak Jatmiko mendadak ramai dipenuhi warga. Pagi buta tadi, sang istri menemukan Pak Jatmiko sudah terjerembab kaku di depan pintu rumahnya. Kondisinya sangat mengenaskan, mirip seperti orang yang terkena serangan stroke mendadak. Seluruh tubuhnya lumpuh total, tidak bisa digerakkan. Salah satu tangannya menekuk kaku ke dada. Matanya melotot tajam tanpa berkedip. Dan bibirnya tertarik miring ke samping. Setiap kali ada tetangga yang mencoba mengajak bicara atau bertanya apa yang terjadi semalam, Pak Jatmiko hanya bisa mengeluarkan suara erangan lirih dari tenggorokannya. Sebuah nama yang tak jelas juntrungannya bagi orang-orang yang tak tahu menahu. Singkat cerita, hari demi hari berlalu. Belasan tabib, dokter, hingga orang pintar bergantian datang untuk menyembuhkan Pak Jatmiko. Namun, tak ada satupun dari mereka yang berhasil. Anehnya, hasil pemeriksaan medis menyatakan kalau secara fisik Pak Jatmiko sehat walafiat. Tak ada penyumbatan darah, tidak ada penyakit. Namun, semua orang tahu ada kekuatan gaib yang sedang mengunci tubuh orang kaya itu dari dalam. Secara medis, tubuh Pak Jatmiko memang terlihat sehat. Namun, di dalamnya, organ dan jiwanya sudah hancur berantakan bak benda pecah belah yang dihempaskan ke lantai. Ada seseorang yang sengaja menyiksa Pak Jatmiko secara perlahan. Dan semua orang tahu, jika si pengirim tidak melepaskan kutukan itu, tidak akan ada satupun dukun atau dokter yang bisa menyembuhkannya. Di tengah keputusasaan keluarga Pak Jatmiko, tiba-tiba Cak Mantono datang berkunjung. Tanpa permisi, dengan langkah tenang, ia berjalan masuk, langsung menuju ke kamarnya Pak Jatmiko. Keluarga Pak Jatmiko hanya bisa terdiam kaku, tak berani melarang. Cak Mantono berdiri di samping ranjang, menatap tubuh kaku korbannya. Makanya Pak, jangan sombong sama orang kecil. Gimana? Sudah kapok, kata Cak Mantono dengan suara yang berat berbisik di telinga Pak Jatmiko. Cak Mantono kemudian meminta segelas air putih kepada istri Pak Jatmiko. Ia meminumkannya sedikit demi sedikit, lalu memutar posisi kepala Pak Jatmiko agar menghadap tepat ke arah selatan. Sungguh di luar akal sehat. Tak lama setelah kepala itu menghadap ke selatan, perlahan-lahan tubuh Pak Jatmiko yang tadinya lumpuh kaku mulai bisa digerakkan. Bibirnya yang miring-miring kembali normal. Cak Mantono kemudian berjalan ke ruang tamu dan duduk menunggu dengan tenang. Pak Jatmiko yang baru saja sembuh keluar dari kamar dengan tubuh gemetar. Tanpa sepatah kata pun, ia menyerahkan segepok uang tunai yang sangat tebal
kepada Cak Mantono. Terima kasih, Pak. Tenang saja. Dalam waktu 1 bulan, uang yang Bapak berikan ini akan kembali ke dompet Bapak berlipat-lipat ganda, kata Cak Mantono sambil tersenyum menyeringai. Pak Jatmiko hanya terdiam dengan wajah yang pucat. Namun, bulu kuduknya mendadak berdiri, tepat di bawah kaki Cak Mantono. Pak Jatmiko melihat siluet anjing hitam bermata merah semalam sedang duduk santai, ikut menatap ke arahnya. Dari uang tebusan Pak Jatmiko itulah, Cak Mantono mendirikan sebuah warung kecil di pinggir jalan. Ia berjualan lontong kupang. Orang-orang tua di desa kami berbisik-bisik kalau Cak Mantono ini sudah menjadi seorang jagrak, yaitu orang khusus yang memiliki kemampuan gaib untuk melihat langgeh. Langgeh adalah sebutan untuk tanah gaib yang sangat baik dan membawa keberuntungan luar biasa jika digunakan untuk berdagang. Hari pertama warung itu dibuka, keanehan pun langsung terjadi. Warung gubuk yang reot dan tampak kumuh itu mendadak diserbu oleh deretan mobil-mobil mewah. Secara logika, orang kalangan menengah ke atas pasti ogah untuk mampir ke warung seadanya seperti itu. Tapi tidak dengan warungnya Cak Mantono. Seminggu berjalan, antrean mobil yang parkir kian memanjang hingga menutup jalan desa. Warga desa jelas menaruh curiga. Anehnya, jika ada warga lokal yang membeli makanan di sana, rasa lontong kupangnya sama sekali tidak istimewa. Hambar, aromanya biasa saja, bahkan kalah jauh dibanding warung kupang di desa sebelah. Namun, dari semua keanehan itu, rumor yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah tentang tamu malam. Setiap kali jarum jam mendekati tengah malam, warung Cak Mantono selalu didatangi oleh sekelompok orang yang sangat misterius. Mereka datang entah dari mana, mengenakan pakaian serba hitam yang warnanya sudah pudar. Postur tubuh mereka ini tidak lazim, tinggi menjulang dan kurus. Dan yang paling janggal, baik laki-laki maupun perempuan, mulut mereka selalu ditutupi oleh selembar kain erat-erat. Ya, mirip seperti orang yang maskeran. Mereka hanya duduk diam di sudut warung, tidak memesan makanan. Mata mereka melotot, memperhatikan dengan seksama bagaimana para pembeli menyantap lontong kupang dengan lahap. Makhluk-makhluk ini baru akan diberi makan oleh Cak Mantono setelah warung benar-benar ditutup dan sepi. Yang menjadi pertanyaan, siapakah sebenarnya mereka? Singkat cerita, hanya butuh waktu 1 tahun bagi Cak Mantono untuk mengubah nasibnya secara drastis. Kini, ia berhasil membangun rumah megah bertingkat 2 dengan 3 mobil mewah terparkir di dalamnya. Anak-anaknya pun dibelikan modal usaha masing-masing. Anehnya, warung kupang yang menjadi sumber kekayaannya tetap dibiarkan reot seperti semula. Di dalam rumah barunya, Cak Mantono menetapkan satu aturan mutlak yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, termasuk istri dan anak-anaknya. Ingat ya, kamar di pojok belakang ini khusus buat saya. Siapapun, termasuk kamu Yani, jangan pernah sekali-kali berani membuka atau masuk ke dalam. Akibatnya bisa fatal, kata Cak Mantono. Meski didera rasa penasaran yang luar biasa, bule Yani dan anak-anaknya tidak ada yang berani melanggar. Singkat cerita, tahun demi tahun berlalu. Kekayaan Cak Mantono kian melimpah. Hebatnya, warga desa tidak ada yang membenci Cak Mantono. Mengapa?
Ya, karena Cak Mantono sangat gemar berbagi. Ia sering memberikan santunan dalam jumlah yang besar dan mendanai berbagai pembangunan desa. Kebaikan-kebaikan itu berhasil membutakan mata warga dari rentetan kabar duka yang mulai berdatangan. Seperti berita tentang seorang anak SMP yang kembali ditemukan tewas mengambang mengenaskan di sungai pabrik gula. Hingga suatu hari, Cak Mantono mengunci diri di dalam kamar terlarang itu. Berhari-hari ia tidak keluar. Jangankan makan, saat Bule Yani, istrinya ini, memanggil namanya dari luar pintu pun, tidak ada sahutan sama sekali. Bule Yani mulai diserang rasa cemas yang hebat. Ia ingin mendobrak pintu itu. Namun bayang-bayang ancaman suaminya membuat nyalinya ciut. Di tengah kepanikan itu, ketukan pintu depan terdengar. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Seorang pria tinggi misterius berdiri di depan rumah. Bule Yani awalnya ragu untuk menerima tamu karena suaminya sedang tidak bisa diganggu. Namun, detik berikutnya, jantung Bule Yani serasa copot. Pria itu perlahan membuka kain yang menutupi mulutnya. Di bawah sorot lampu teras, terlihat jelas bahwa pria itu tidak memiliki aci-aci, yaitu lekukan vertikal di atas bibir yang berada di bawah hidung. Kulit di bawah hidungnya rata total, polos, dan tampak sangat mengerikan. Bule Yani seketika lemas. Ia sadar, pria di hadapannya bukanlah manusia. Sampaikan pada Mantono, sudah waktunya dia memilih anak panggung, anak tumbal untuk kami. Mohon disegerakan, atau kami yang akan mengambilnya sendiri, kata tamu misterius itu dengan suara yang mendesis. Malam itu juga, dengan tubuh gemetar, Bule Yani nekat menggedor-gedor pintu kamar Cak Mantono dengan histeris, hingga seluruh isi rumah terbangun. Ceklek, pintu rumah terbuka. Cak Mantono keluar dari dalam kamar. Namun, posisinya sangat aneh. Kedua lengannya ditekuk di depan dada, berpose persis seperti orang yang sedang menggendong bayi atau anak kecil. Ini loh, biar saya lemparkan saja anak panggungnya, kata Cak Mantono dengan wajah yang pucat dan mata memerah. Cak Mantono berjalan keluar rumah, menembus kegelapan malam, menuju ke arah sungai. Ia melarang keras istri dan anaknya untuk mengikuti. Konon, ada salah satu tetangga yang malam itu belum tidur dan sempat melihat Cak Mantono berjalan. Tetangga yang memiliki mata batin itu bersumpah bahwa makhluk yang digendong Cak Mantono bukanlah bayi manusia, melainkan sesosok anak gendruwo. Tangan anak gendruwo itu sangat panjang dan dipenuhi bulu hitam lebat seperti orang hutan. Sesampainya di tepi sungai pabrik gula, Cak Mantono melemparkan makhluk berbulu itu begitu saja ke dalam air yang deras. Setelah ritual aneh itu selesai, Cak Mantono kembali ke rumah. Sebelum mengunci diri kembali ke dalam kamarnya, ia menatap Bule Yani dengan tatapan yang sangat serius. Kata Cak Mantono, "Yani, dengarkan saya baik-baik. Sampaikan ke orang-orang kampung, nanti setelah maghrib, tidak boleh ada satupun anak kecil atau remaja yang keluar rumah. Ingat itu." Bule Yani bergegas menyampaikan pesan itu dari mulut ke para tetangga. Namun, karena saat itu desa kami belum terlalu padat dan letak rumah masih berjauhan, peringatan itu hanya dianggap angin lalu oleh sebagian warga. Mereka mengabaikannya. Akibatnya, malam itu setelah azan maghrib berkumandang, beberapa anak-anak desa tampak masih berjalan berombongan memecah kegelapan malam
menuju ke tempat mengaji yang lokasinya berada tepat di sekitaran lahan pabrik gula sebelah timur. Malam kian larut. Hujan rintik-rintik mulai membasahi tanah desa yang berlumpur. Di tengah kegelapan, dua anak lelaki berjalan setengah berlari. Mereka terlambat pulang karena asik bermain di rumah teman selepas mengaji di surau dekat pabrik gula sebelah timur. Langkah kaki mereka mendadak terhenti saat melewati jalan setapak yang sunyi. Dari kejauhan, di balik temaramnya malam, terlihat siluet seseorang sedang berdiri tegak. Sosok itu melambaikan tangannya perlahan, seolah memanggil mereka untuk mendekat. "Ayo, cepat lari, jangan dihiraukan, itu orang asing," kata anak satunya. Anak kedua kemudian berkata, "Sebentar, kayaknya aku kenal. Itu siapa sih?" Bagaikan tersihir, anak yang kedua itu melepaskan cengkraman tangan temannya dan berjalan setapak demi setapak mendekati sosok misterius itu. Begitu jarak mereka kian dekat, sosok tinggi menjulang itu perlahan membuka kain hitam yang menutupi wajahnya. Seketika itu juga, jantung si anak itu serasa berhenti berdetak. Ia teringat desas-desus yang beredar di desa. Buaya putih menyukai anak lelaki. Sosok tinggi itu membungkukkan badannya yang kurus, menyeringai lebar, hingga sobekan mulutnya melebar dari telinga ke telinga. Di saat anak kedua itu membeku dalam ketakutan, dan anak pertama ini bingung harus menyelamatkan temannya atau kabur. Kemudian tiba-tiba ada guru ngajinya. "Astagfirullah, kalian sedang apa di situ?" Suara bentakan sang guru ngaji memecah keheningan. Aneh bin ajaib. Begitu sang guru ngaji datang, sosok mengerikan itu lenyap seketika, bak ditelan kabut malam. Kedua anak itu akhirnya diantarkan pulang dengan selamat. Sang guru memberikan wejangan yang sangat serius. Kata beliau, "Jangan sekali-kali kalian mendekati sungai sampai malam weton lewat. Desa kita sedang kedatangan tamu gaib yang sangat berbahaya," kata guru ngaji itu. Dan perlu diketahui, siapapun yang nekat bersekutu dengan Widuri, makhluk gaib penunggu sungai Wingit, harus siap menerima konsekuensi yang mengerikan. Tubuh yang dulunya subur bergelimang harta, perlahan-lahan akan menjadi kurus kering, tinggal kulit membungkus tulang. Dari lubang hidung dan ujung mata akan terus-menerus mengalirkan darah segar yang anyir. Kedua kaki tak akan mampu lagi menopang badan. Memaksa pelakunya hanya bisa terbaring sekarat di atas tikar tipis. Itulah yang sedang terjadi pada Cak Mantono. Kontrak gaibnya mulai goyah. Setiap kali malam tiba dan hujan turun mengguyur jalanan desa yang berlumpur, teror kian menjadi-jadi. Warga sering melihat orang-orang asing bertubuh tinggi aneh berjalan sendirian dengan wajah tertutup kain hitam pekat. Para tetua desa langsung paham, ini adalah pagebluk, pertanda bencana besar akan tiba. Kata tetua desa, "Mantono sudah tidak bisa menepati janjinya pada makhluk halus yang bernama Widuri penunggu sungai Wingit. Tinggal menunggu waktu ketika sekutu gaib berubah menjadi musuh yang mematikan." Begitulah kata tetua desa kepada para warga. Dan tanda-tanda kehancuran Cak Mantono dimulai secara brutal. 7 ekor sapi miliknya mati mendadak dalam satu malam dengan kondisi perut terburai, menyebarkan aroma bangkai yang sangat menyengat ke seisi desa. Tak berhenti sampai di situ, usaha tambak ikannya gagal total.
dan perkebunan pohon jatinya mati mengering. Hartanya digerogoti habis tanpa sisa. Puncaknya, sesosok lelaki tua misterius mengetuk satu persatu pintu rumah penduduk desa di tengah malam. Kata lelaki tua misterius itu, yang suaranya parau dari balik pintu, "Berikan satu anak tumbal, maka desa ini tidak perlu menanggung teror yang lebih sinting." Tidak ada satu warga yang berani membuka pintu. Suasana desa mencekam luar biasa. Di setiap sudut, warga merasa ada sepasang mata gaib yang mengawasi. Anak-anak sengaja disembunyikan di dalam kamar yang paling aman oleh orang tua mereka. Namun, di tengah kekacauan itu, Cak Mantono sama sekali tidak pernah menampakkan batang hidungnya. Pria itu terus bersembunyi di dalam rumah megahnya yang kini terasa dingin dan angker. Sampai suatu hari, gemparlah seisi desa ketika seorang anak lelaki hilang secara misterius setelah buang hajat di dekat sungai. Di sana hanya tersisa potongan bajunya yang tersampir di pagar kayu. Anehnya, kali ini jasad korban tidak pernah dikembalikan ke permukaan oleh siluman buaya putih. Kemarahan warga desa akhirnya sudah berada di ubun-ubun. Mereka menganggap Cak Mantono egois karena mengorbankan anak orang lain demi menyelamatkan dirinya sendiri dari siluman penunggu kali atau penunggu sungai. Singkat cerita, pada pagi buta yang dingin, sekelompok pria berbadan tegap mendatangi rumah Cak Mantono. Mereka mengetuk paksa pintu depan dengan kasar. Bule Yani, istrinya yang membuka pintu, hanya bisa terpaku ketakutan saat warga merangsek masuk sambil berteriak penuh amarah. Kata warga, "Mantono, keluar kamu, jangan jadi pengecut di dalam rumah." Kini, rasa hormat warga pada Cak Mantono telah sirna, berganti menjadi kebencian. Dengan memaksa bule Yani untuk menunjukkan jalan, warga berdiri di depan pintu kamar terlarang yang selama bertahun-tahun terkunci rapat. Buah! Buah! Pintu kayu kecoklatan itu didobrak paksa secara bergantian hingga hancur berkeping-keping. Begitu pintu itu terbuka, semua orang terdiam 1000 bahasa. Isi di dalam kamar Cak Mantono sungguh di luar nalar manusia. Ruangan itu dipenuhi benda-benda ritual pesugihan yang mengerikan. Mulai dari jimat preng petok hingga potongan kaki kuda yang sengaja digantung di langit-langit kamar. Namun, yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah sesosok tubuh yang terbaring di tengah ruangan. Itu adalah Cak Mantono. Kondisinya sangat mengenaskan. Perutnya robek besar seperti dicabik-cabik oleh cakar binatang buas hingga organ dalamnya terlihat. Ngerinya, dalam kondisi sehancur itu, Cak Mantono masih bernyawa. Matanya melotot menatap langit-langit dengan napas yang tersengal-sengal. Bule Yani menjerit histeris melihat suaminya yang ternyata sudah lama menderita dalam kesunyian di kamar tersebut. Di tengah kepanikan itu, salah seorang tetua desa segera mengusir semua warga keluar dari ruangan. "Keluar! Keluar semua! Keluar! Ini bukan urusan kalian lagi," kata tetua desa. Di luar rumah, warga berkumpul dengan tubuh gemetar, saling berbisik tentang kengerian yang baru saja mereka saksikan. Bule Yani hanya bisa terduduk lemas bersandar di tembok teras. Namun, tiba-tiba, suara kaki seseorang terdengar mendekat dari arah halaman. Semua mata tertuju ke sumber suara itu. Jantung warga seakan copot bebarengan. Dari luar pagar, berjalanlah seorang pria dengan langkah yang sangat tenang.
mengenakan sarung celana yang sangat familiar. Pria itu adalah Cak Mantono. Ia berjalan santai sambil menekuk kedua tangannya ke depan dada, persis seperti sedang menggendong sesuatu yang tak kasat mata. "Loh, Kang Mantono, kalau kamu di sini, lalu yang di dalam kamar tadi siapa?" kata warga itu. Bule Yani, istrinya, gemetar hebat, memandang suaminya dengan tatapan yang mengerikan. Salah satu warga yang penasaran langsung berlari kembali ke kamar terlarang dan membuka pintunya lebar-lebar. Hasilnya nihil. Ternyata di atas tikar tipis tempat tubuh Cak Mantono yang robek tadi terbaring, kini kosong melompong. Sosok sekarat itu lenyap tanpa jejak. Di atas tikar itu hanya tersisa sebatang logam kekuningan berkilau mirip emas murni yang tergeletak. Cak Mantono yang baru datang menatap warga dan istrinya dengan mata merah menyala, penuh amarah karena larangan mutlaknya telah dilanggar. Dengan suara berat dan penuh ancaman, Cak Mantono berkata, "Kalian sudah berani menginjakkan kaki dan merusak kamar saya. Ingat, siapapun yang berani ikut campur dengan urusan rumah ini, hidupnya tidak akan pernah tenang selamanya." Ancaman itu menutup babak kelam pesugihan Widuri, pesugihan siluman di sungai itu, menyisakan misteri besar. Siapakah yang sebenarnya yang berada di dalam kamar? Dan siapakah sosok yang berdiri di depan halaman? Kisah Cak Mantono menjadi bukti nyata bahwa harta yang didapat dari jalur gelap tidak akan pernah membawa kedamaian, melainkan petaka yang terus mengincar hingga garis keturunan terakhir. Terima kasih sudah menonton kabar horor Bang Fawa malam ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya, episode kedua atau terakhir dari kisah Cak Mantono ini. Wassalam.